Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kabar kita selalu sehat ya. Terima kasih sudah kembali bergabung dalam siaran TV UPI Edukasi Generasi. Kali ini dengan Ibu Sri Mulyani dari Kabupaten Pangandaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi, pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini sih dalam berbentuk daring ya. Walaupun seperti itu, jangan menyurutkan semangat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian ya. Tetap terapkan 5M dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini punya sebuah gambar seorang anak laki-laki yang terjatuh dari sepedanya. Kira-kira kalau kalian bertemu atau melihat teman kalian terjatuh dari sepeda, apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu materinya? Kita akan belajar tentang penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi kelas 6 tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian ya. Siapkan buku tulisnya, kemudian pensilnya, dan catat hal-hal yang penting untuk kalian ingat ya. Kemudian fokus juga dalam pembelajaran, jangan memikirkan hal yang lain sehingga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa mudah masuk ke dalam pikiran kalian dan bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan sila ke-2. Kemudian selanjutnya menentukan sikap yang mencerminkan sila ke-3. Yang ketiga, mendiskusikan nilai-nilai terkait sila ke-4 dan merefleksikan sikap terkait dari sila tersebut. Yang selanjutnya, mendiskusikan nilai-nilai terkait sila ke-5 dan menemukan contoh sikap dengan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mendiskusikan sikap penerapan Pancasila dalam kelompok. Bagaimana? Sudah semangat dong nyanyi lagu Garuda Pancasila ya? Nah, sebelum masuk ke dalam materi mengenai penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengingat dulu yuk, apa itu Pancasila? Nah, ini sering kalian dengar dong ya, dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 5 kemarin juga sering dibahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata, ada kata panca dan ada kata sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau hukum ya. Jadi Pancasila adalah 5 sila, 5 dasar atau 5 hukum yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Ya, seperti itu. Tadi kan disebutkan tuh dalam nyanyi juga, Pancasila dasar negara. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Pancasila itu ada 5 sila. Apa saja silanya? Kita ingat sama-sama yuk. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagaimana kita menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita harus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kan disebutkan dalam lagu tuh ada pribadi bangsaku. Ya, jadi Pancasila itu sebagai pribadi bangsa, pribadi orang Indonesia. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Supaya kalian lebih jelas, di sini Ibu punya beberapa. Pertama, ada gambar dua orang pria dengan pakaian yang berbeda memegang kitab yang berbeda juga. Artinya apa? Gambar ini mencerminkan atau menggambarkan sikap dari orang yang berbeda agama tetapi tetap rukun dengan yang lainnya, rukun satu sama lain. Selanjutnya di sini ada pria yang mengenakan jubah berwarna orange, kepalanya tidak ada rambutnya. Nah, di sini ini menggambarkan apa? Menggambarkan biksu dari agama Buddha. Sedangkan ada gambar yang satunya lagi di sini ada seorang muslim, ibu perempuan menggunakan kerudung, itu biasanya muslim ya, agama Islam. Mereka tetap saling tolong-menolong, memberikan bingkisan ya. Itu mereka berbeda agama tapi tetap saling menolong ya. Selanjutnya di sini ada lagi, kita lihat di sini ada beberapa orang, beberapa anak yang mereka tengah berada di rumah ibadahnya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ada yang di masjid, ada yang di gereja, ada yang di wihara, ada yang di pura, dan ada yang di kelenteng. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang beribadah sesuai agamanya masing-masing, ya. Oke. Selanjutnya di sini ada teman yang sedang terbaring sakit, tapi teman-teman yang lainnya datang menjenguk, memberikan support sehingga teman yang sakit pun bisa tetap tersenyum. Selanjutnya ada seorang teman yang tengah bercerita, membacakan buku, kemudian dua orang teman yang lain mendengarkan. Selanjutnya ada teman yang terjatuh. Tadi ya seperti gambar di awal, dia terjatuh tapi ada teman yang menolongnya. Terakhir ada seorang anak yang mencium tangan ibunya. Kira-kira dari 7 gambar ini, manakah yang mencerminkan sila ke-1 dan sila kedua? Nah, mulai dari yang perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 atau menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 apa saja? Nah, tadi sila ke-1 itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti hal ini tentu saja berhubungan dengan ibadah kita terhadap Tuhan, ya. Jadi yang mana saja? Oke, yang pertama adalah gambar dua orang dengan pakaian yang berbeda, memegang kitab suci yang berbeda, tapi mereka saling berangkulan, mereka rukun satu sama lain. Itu merupakan contoh penerapan sila Pancasila yang ke-1. Yang kedua, masih penerapan sila yang ke-1 ya. Di sini contohnya adalah tadi dua orang biksu, mereka memberikan bingkisan kepada seorang muslim perempuan ya. Selanjutnya, masing-masing orang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Ini contoh penerapan sila Pancasila yang pertama. Kemudian penerapan sila Pancasila yang kedua apa saja? Yang pertama, apabila ada teman yang sakit, kita menjenguknya, memberikan semangat agar teman kita cepat sembuh. Itu juga penerapan sila Pancasila yang kedua. Kemudian selanjutnya ada apabila ada orang yang berbicara atau orang yang sedang bercerita, kita sebagai manusia memiliki apabila ada orang berbicara adalah mendengarkan dengan seksama, berikan antusias terhadap mereka yang sedang bercerita. Itu pencerminan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya ternyata apabila ada teman yang terjatuh kemudian kita menolongnya, itu
itu merupakan contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia kita harus berempati. Ada teman yang sakit, ada teman yang jatuh, kita harus menolong. Selanjutnya ada adab terhadap orang tua. Sebelum berangkat sekolah, cium tangan orang tua dulu, minta doa terhadap orang tua. Itu adab terhadap orang tua. Ini sila ke-1 dan sila. Nah, supaya kalian lebih paham, di sini punya video, silahkan kalian simak dengan baik. Seru videonya ya, itu tadi menceritakan tentang ada teman yang sakit, kemudian kita membantu agar dia cepat sembuh ya. Itu juga mencerminkan tadi nilai sikap Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Taat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tadi dicerminkan dalam gambar ya, bahwa kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing di tempat ibadah masing-masing. Yang agama Islam di mana? Di masjid. Yang agama Kristen di gereja dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Tadi saling menolong dengan agama yang lain ya. Dari yang beragama Buddha memberikan bantuan kepada perempuan yang beragama Islam ya. Itu contoh toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Walaupun berbeda agama saling berangkulan, itu rukun ya. Jadi itu merupakan contoh pengamalan dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang 1, persamaan derajat. Tadi Edo dan teman-temannya itu berbeda suku, berbeda agama, tapi mereka tetap sama-sama saling menolong, saling membantu. Apabila yang sakit, dibantu. Apabila ada yang jatuh, ditolong. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang terakhir adalah perdamaian. Nah, ini merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila kedua dalam Pancasila. Bagaimana? Oke ya, kita lanjutkan ke pengamalan yang berikutnya. Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ada beberapa orang anak, mereka sedang apa ya? Mereka sedang membersihkan halaman ya, sepertinya ada yang membawa sapu, ada yang membawa kantung sampah, kemudian ada juga yang mengambil sampahnya. Mereka sedang bersama-sama membersihkan halaman. Selanjutnya, ada juga yang sepertinya mereka itu sedang berkelompok ya, kerja kelompok. Nah, yang satu mendengarkan, yang lain membantu, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Kira-kira nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Dijawab, kita lihat dulu yuk video berikut.
be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Seru sekali ya dengan bekerja sama. Kerjasama tadi seperti makhluk-makhluk yang kecil ya bisa mengalahkan makhluk yang lebih besar. Itu ya berarti di sini membahas tentang kerjasama. Kira-kira kerjasama itu penerapan sila Pancasila yang keberapa ya? Kerjasama merupakan contoh pengamalan sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan bekerja sama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kalian dapat bekerja sama dalam banyak hal. Misalnya tadi di gambar yang pertama, merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman yang dapat dilakukan bersama-sama. Dengan kerjasama, tadi sama-sama ingat bahwa dengan bekerja sama, semua masalah bisa diselesaikan. Dengan bekerja sama, kita akan lahir sebagai pemenang. Dengan bekerja sama, kita bisa mengalahkan sesuatu yang lebih besar. Betul ya? Kerjasama itu mencerminkan Pancasila yang ketiga. Selanjutnya, tentang apa kali ini videonya? Yuk kita simak sama-sama. Ternyata video tadi tentang perseteruan ya. Beruntung perseteruan itu bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, penerapan sila keempat dari sila Pancasila ini sangat penting untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan terselesaikan jika dengan menggunakan sila keempat tadi, dengan bermusyawarah. Kan sila keempat itu bunyinya
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan melakukan musyawarah, masalah yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak seperti tadi kan peternakan keluarga sakti itu mengganggu warga ya, itu kepentingan orang banyak, jadi harus didiskusikan atau dimusyawarahkan. Hasilnya dengan bermusyawarah tentu akan menghasilkan hasil musyawarah atau mufakat atau kesepakatan yang baik bagi seluruh warga ya. Keluarga sapi tetap bisa beroperasi peternakan ayamnya asal mereka menjaga kebersihan supaya warga tidak terganggu baunya ya, seperti itu. Itu penerapan sila keempat dalam Pancasila, yaitu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan ya, tadi warga tidak bisa memaksakan keinginan mereka untuk peternakan santi ya, keluarga santi juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Gimana aku, itu peternakan aku misalnya ya, tapi tidak seperti itu. Mereka mencapai kesepakatan dulu baru melaksanakan kesepakatan tersebut. Selanjutnya bermusyawarah, tadi tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang ngotot dengan keinginannya, berdiskusi bersama, duduk bersama, bermusyawarah. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan orang banyak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi tidak boleh ada yang ingkar ya, misalnya keluarga sakti tidak boleh ingkar, tidak merawat kandang ayamnya, tidak merawat peternakannya, kan nanti itu merugikan lagi warga. Ya, seperti itu. Itu contoh penerapan sila keempat dalam Pancasila. Selanjutnya, di sini ibu punya gambar. Wah, ada orang yang sedang makan-makan nih. Ceritanya apa ya? Ini mereka sedang apa ya? Kita baca ini ceritanya yuk. Nah, Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak sekali makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Wah, enak sekali ya. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Sedangkan Siti hanya mengambil 3 tusuk sate ayam saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan seperlunya saja. Nah, dari cerita ini kira-kira Beni tidak melakukan penerapan sila Pancasila yang keberapa ya? Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghargai hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima. Jadi kalau tadi Beni membawa makanan yang banyak sekali, dia tidak mementingkan orang banyak, dia tidak melihat teman-temannya yang lain kebagian atau tidak, itu mencerminkan sikap Beni tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari justru sebaliknya. Kalau kita pergi ke tempat hajatan, ya kita harus ingat bahwa mungkin teman yang lain kalau kita mengambil terlalu banyak kita tidak akan kebagian. Jadi kita mengambil seperlunya saja. Kemudian contoh yang lain adalah kita tidak bergaya hidup mewah, tidak boros. Itu juga merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima. Nah, itu penjelasan mengenai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima tentang penerapan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat contoh komik. Nah, nanti di dalamnya kita bisa lihat ada penerapan sila keberapa dalam komik tersebut. Komik yang pertama dengan judul Membantu Teman Berbeda Keyakinan. Nah, di sini
pada hari Minggu, terlihat ya ada seorang anak perempuan namanya Alifa, dia sedang naik sepeda. Aku olahraga naik sepeda keliling komplek. Loh, itu kan Meme. Nah, di tengah perjalanan Alifa melihat temannya yang bernama Meme. Halo Alifa, boleh tidak aku minta tolong diantar ke gereja depan kompleks itu? Kata Meme. Halo Meme, minggu pagi ini aku mau berdoa dan beribadah di sana, ucap Meme. Alifa diminta bantuan oleh Meme. Apabila Alifa menolong Meme untuk mengantarkan Meme ke gereja, kira-kira di sini Meme menerapkan sila Pancasila yang keberapa? Nah, di sini Alifa itu dan Meme berbeda keyakinan. Alifa di sini memakai kerudung, tapi Alifa seorang beragama Islam, sedangkan Meme tadi minta diantar ke gereja, tapi beragama Kristen. Jadi mereka berbeda agama. Tapi di sini Alifa mau membantu Meme sehingga mereka saling membantu. Nah, saling membantu teman yang berbeda keyakinan ini merupakan penerapan Pancasila, sila yang ke-1 tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada komik yang selanjutnya yang berjudul Salman dan Sofia lupa salin. Ya. Sofi, ayo cepetan. Nah, Salman ini dan Sofi mau berangkat sekolah. Iya sebentar kak, kata Sofia. Nanti kesiangan loh. Kemudian ibu mereka berbicara. Ayo, kalian ada yang lupa, kata ibunya. Nah, mereka kemudian mencium tangan orang tua mereka sebelum berangkat sekolah. Salman dan Sofi mencium dulu tangan kedua orang tuanya. Ini penerapan sila keberapa ya? Jadi dengan kita mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah, ini merupakan penerapan sila Pancasila yang kedua ya, tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adab terhadap orang tua. Ini contoh penerapan sila Pancasila yang kedua. Nah, ini ceritanya ada 3 orang, ada Aldo, kemudian ada Fadil, ada Ani ya. Aldo, pemilihan ketua kelas besok kamu pilih siapa? Nah, Fadil ya yang tengah ini berbicara. Aku pilih Ferry dong. Kok kamu pilih Ferry sih Aldo? Kamu seharusnya pilihannya itu Zahra, ucap Ani. Tidak mau, pendapatku benar. Aduh, kok jadi ribut? Fadil menenangkan Aldo dan Ani yang sedang berdebat. Stop debatnya. Setiap orang berhak dan bebas untuk berpendapat, tetapi kita juga harus saling menghargai pendapat orang lain. Lebih baik damai dan bermusyawarah baik-baik. Aku minta maaf ya Ani, tadi udah mentingin ego aku. Ya, maafin aku juga ya Aldo, lebih baik kita bermusyawarah. Baik Ani. Nah, ini ya. Ada perdebatan, kemudian mereka menyelesaikan perdebatannya dengan bermusyawarah. Kira-kira penerapan sila yang keberapa? Sila yang keempat ya. Jadi sila keempat itu kan tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, salah satu nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang sesuai dengan sila keempat ini adalah melakukan kegiatan bermusyawarah. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya itu ya. Jadi untuk komik yang ketiga ini merupakan contoh penerapan sila Pancasila. Materi yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar tentang penerapan nilai sila Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita juga sudah mencari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komik. Untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Buatlah rencana tentang penerapan sila-sila Pancasila di sekolah dengan menggunakan tabel berikut ini. Nah, silahkan kalian bersama teman-teman menuliskan rencana untuk penerapan sila Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira apa saja nih tugas yang akan kalian lakukan? Paham ya? Mari kita sama-sama simpulkan bahwa penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila itu sebagai pribadi bangsa yang menjadi ciri khas dari kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, dengan menerapkan nilai Pancasila, kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan kita. Oke, terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Beri applause.
Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan juga menjadi bekal untuk kita berkehidupan menjadi warga negara yang baik. Itu saja, terima kasih untuk hari ini, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi generasi.